Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita bertemu dalam materi fikih yang mana pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang makanan halal dan haram kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat dan barokah bagi anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran pada pagi hari ini yakni terdapat 1 KD, yakni menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran terdapat ada 2 tujuan. Yang pertama, menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. Yang kedua, memahami ketentuan makanan yang halal dan mana yang haram. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagaimana rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Allah telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umat dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya. Dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. Segala sesuatu yang membawa mudarat atau kejelekan, maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberikan energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang. Anak-anak, mari kita membahas masalah arti makanan halal.
Anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud makanan halal? Ayo, siapa yang tahu arti dari makanan halal? Ya, betul. Arti dari makanan halal dapat kita artikan yang pertama dari segi bahasa, menurut bahasa. Menurut bahasa kata makanan dari kata makan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang tentunya yang memakannya. Sedangkan menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab, membolehkan, memecahkan, atau membebaskan. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Jadi, makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan yang terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam sunnah Nabi. Nah, sekarang mari kita membahas hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Paham anak-anak? Bahwa semua makanan yang pada dasarnya adalah boleh untuk dimakan, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut, maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas, karena bumi diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya, termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Anak-anak, adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain, makanan bisa dikatakan layak atau sebagai makanan halal adalah 1. Halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri makanan bahan dasar halal antara lain. Yang pertama, makanan yang berasal dari binatang
maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yang kedua dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas ulama. Yang ketiga, ada yang berani menjawab? Ya, yang ketiga, makanan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, makanan tersebut tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Anak-anakku, adakah makanan yang bisa merusak badan, akal, maupun pikiran? Iya, benar, ada. Contohnya apa? Ayo. Ya, contohnya adalah minuman keras. Yang kelima, tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Nah, anak-anakku, nanti salah satu tugas dari Bapak adalah anak-anak mencari contoh makanan yang kotor, makanan yang najis, makanan yang menjijikkan. Karena itu semua berarti kan makanan yang tidak halal. Nanti bisa dicari. Sekarang macam makanan halal yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Kalau tadi halal karena zatnya atau bahan dasarnya. Nah, sekarang yang kita bahas halal cara memperolehnya yang kedua ini. Bahwa pada dasarnya semua makanan adalah halal. Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram. Tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil yang tidak baik, hasil yang salah, seperti hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, maupun korupsi, dan lain sebagainya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 188. Yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara yang halal, anak-anak, dengan bahan baku yang halal pula. Namun, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Ada yang tahu di antara kalian? Oke, saya beri contohnya. Misalnya, kita memasak dengan alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi. Maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Contoh realnya seperti kita memasak dari bahan bekas dari memasak babi. Maka makanan kita tidak menjadi halal lagi. Ada yang bisa memberi contoh lain? Iya, misalnya ketika kita memasak nasi goreng,
Akan tetapi dalam memasak, memproses nasi goreng, kita mencampurnya dengan minyak babi atau dengan hal lain yang dilarang agama. Nah, ini bisa membuat masakan yang kita masak menjadi tidak halal lagi. Macam-macam makanan halal yang keempat atau yang terakhir adalah halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas. Nah, ini misalnya dia kaya, dia menyajikan, teman kita menyajikan makanan kita dari emas. Nah, ini tidak boleh. Yang selanjutnya disimpan. Alat penyimpanannya juga dari emas pula. Nah, ini juga tidak boleh. Atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Namun, jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula atau namanya haram. Anak-anakku yang hebat, adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Jangan rancu dengan tadi ya. Kalau tadi yang kita bahas adalah macam-macam makanan yang halal. Nah, sekarang jenis-jenis makanan yang halal. Nah, adapun jenis-jenis makanan yang halal dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah semua makanan yang berasal dari laut. Anak-anak, semua makanan yang berasal dari air laut atau hewan air ini boleh kita makan. Apa contohnya, ayo? Ya, contohnya ada ikan, ada cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya pula. Yang ketiga adalah semua binatang ternak. Anak-anak semua ada yang punya binatang ternak di rumah? Ya, contoh binatang ternak yang boleh kita makan antara lain ada ayam, itik, kambing, sapi, kerbau. Nah, kalau di daerah Arab di sana ada unta dan masih banyak juga yang lainnya. Kecuali binatang yang diharamkan. Apa itu? Ya, yakni babi dan anjing. Ini tidak boleh kita makan. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Dan yang kelima adalah semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Anak-anakku sekalian yang super, yang hebat, tetap semangat ya. Pembelajaran fikih kali ini kita cukupi sampai sekian. Jangan lupa ada tugas tadi, yakni yang pertama mencari contoh makanan yang kotor
najis dan menjijikkan. Tentunya makanan yang tidak halal. Nah, di sini Bapak tambah satu lagi tugas, yakni menghafal surat Al-Maidah ayat 88 beserta artinya nanti dikirim ke Bapak dalam bentuk video. Dan di pertemuan depan kita akan membahas tentang membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita bahas kali ini membawa bermanfaat kepada anak-anak dan anak-anakku semuanya. Tentunya semua menjadi anak yang soleh, solihah, yang bisa membanggakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.